kabarnya nih hari ini? Pasti baik dong. Sudah sarapan? Wah, hebat. Jangan lupa ya yang belum harus sarapan. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini kan? Hebat. Pasti sudah dong. Anak TKK Penabur harus sudah siap belajar. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, gimana sikapnya? Dilipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sins and give me your blessing me so that I can study well. In the name of Jesus, I pray. Amin. Yeay, hebat semuanya. Sudah berdoa hari ini. Kita langsung belajar yuk, oke? Nah, anak-anak, cerita Alkitab hari ini tentang Nabi Yunus. Ayo, siapa yang sudah tahu Nabi Yunus itu siapa? Yuk kita saksikan. Tapi sebelum itu ada ayatnya loh. Ayatnya terambil dari Amsal 11 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Orang jujur yang dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh keinginannya, anak-anak. Nah, judul belajar kita hari ini adalah jujur mengakui kesalahan. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu jujur ya. Yuk kita saksikan. Nah, di sini ada kakak beradik yang saling menyayangi. Yang kakak adalah laki-laki bernama Jojo. Lalu yang adik adalah perempuan bernama Santi. Mereka sering bermain bersama loh anak-anak. Namun suatu hari Kak Jojo sedang iseng menarik boneka si Santi. "Ah, Kak Jojo, sini bonekaku," kata Santi. Kata Kak Jojo, "Aku pinjam dulu Santi, masa tidak boleh aku pinjam sebentar?" Akhirnya Kak Jojo berhasil mengambil boneka Santi, anak-anak. Santi menangis loh karena bonekanya diambil oleh Kak Jojo. Kak Jojo nakal, Kak Jojo nakal, bonekaku diambil. Tapi Kak Jojo sambil tertawa, "Hahaha, bonekamu ini loh, hahaha." Akhirnya Mami mengetahui sikap Kak Jojo tersebut, anak-anak. Maminya langsung menasehati Kak Jojo. Mami bilang kalau Kak Jojo jangan seperti itu kepada adik Santi, kasihan. Jangan begitu ya nak, harus disayang adiknya. Masa boneka adiknya diambil? Kata Kak Jojo sambil merengut. Namun Kak Jojo sadar setelah diberitahu oleh Mami. Kak Jojo langsung berdoa kepada Tuhan untuk jujur mengakui kesalahannya. "Tuhan, ampuni aku Tuhan, telah menakali adikku. Ampuni Tuhan, aku janji tidak akan menakali adikku. Dan setelah ini akan mengembalikan bonekanya. Dan kami akan langsung baikan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." Lalu anak-anak, Kak Jojo mengembalikan loh bonekanya Santi dan mengakui kesalahannya kepada Santi. "Santi, ini aku kembalikan bonekamu. Aku minta maaf ya Santi, telah mengusili kamu, telah buat kamu nangis." Lalu kata Santi, "Iya Kak Jojo, aku maafin, kita baikan yuk." Nah anak-anak, seperti cerita Kak Jojo dan Santi yang tadi, Nabi Yunus juga memiliki cerita yang sama loh. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk kita saksikan. Nah,
Nah, pada suatu hari Tuhan memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke sebuah kota. Kotanya bernama kota Niniwe, anak-anak. Namun saat itu Nabi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Nabi Yunus justru memilih kabur untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Kata Nabi Yunus, aku kabur, aku tidak mematuhi perintah Tuhan, aku kabur. Lalu Yunus menumpang di kapal layar, anak-anak. Lalu Yunus kabur ke kapal. Ia berniat untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Namun Tuhan mengetahui sikap jelek Nabi Yunus. Ia langsung menurunkan badai yang besar, anak-anak. Nah, saat itu penumpang yang ada di dalam kapal itu langsung menurunkan Nabi Yunus. Nabi Yunus diturunkan dan dibuang ke laut loh, anak-anak. Di situ Yunus dimakan oleh ikan yang besar sekali. Ikan yang besar melahap Nabi Yunus. Hap, hap, hap. Nah, saat di dalam perut ikan, Nabi Yunus ketakutan. Ia mengakui kesalahannya loh, anak-anak. Ia bilang kepada Tuhan Yesus sambil berdoa, Tuhan, ampuni aku Tuhan yang tidak mematuhi perintah-Mu. Aku berjanji setelah ini akan mematuhi perintah-Mu Tuhan. Aku mengakui kesalahanku Tuhan. Lalu setelah itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan oleh Tuhan Yesus. Tuh lihat di gambar, Nabi Yunus sangat lelah di dalam perut ikan, anak-anak. Akhirnya aku keluar juga. Nah, setelah Nabi Yunus mengakui kesalahannya, akhirnya Nabi Yunus langsung menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di Niniwe, Nabi Yunus langsung memberitakan kabar keselamatan, pertobatan untuk warga di sana. Nabi Yunus bilang kalau, hai orang-orang, kita harus bertobat agar Tuhan menyelamatkan kita. Yeay, pembelajarannya ternyata sudah selesai, anak-anak. Sampai di sini deh ceritanya Nabi Yunus dan ceritanya Jojo dan Santi. Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita juga harus seperti Nabi Yunus dan seperti Kak Jojo. Sebagai anak Tuhan, kita harus jujur untuk mengakui kesalahan kita. Ketika kita salah, kita harus mengakui dosa kita agar Tuhan Yesus di sana senang kalau kita berani mengakui kesalahan, anak-anak. Oke deh, sampai sini dulu ya cerita kali ini. Nanti kita lanjut Rabu depan. Dadah anak-anak, sampai jumpa. Tetap ya jaga kesehatan dan jangan lupa makan yang banyak dan bergizi dan istirahat yang cukup. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.